Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya dan teman saya akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan sosial emosi dan prinsipnya. Yang pertama, kita akan mencari tahu bersama-sama dulu mengenai pengertian dari pengembangan sosial emosi. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengembangan didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan mengembangkan. Nah, serta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Purwa Darminto, definisi dari pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah atau berubah menjadi lebih sempurna dalam konteks pikiran, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi dari dua definisi ini, pengembangan ini bisa didefinisikan sebagai usaha untuk mengembangkan sesuatu. Nah, dalam konteks pengembangan sosial emosional anak usia dini, pengembangan ini memiliki arti sebagai suatu proses usaha pembinaan sosial emosional pada anak mulai dari dia lahir hingga dia usia 6 tahun agar mereka bisa bertumbuh dan berkembang emosinya ini secara lebih optimal. Lalu setelah kita mengerti pengertian dari pengembangan sosial emosional, nah sebelum menerapkan metodenya kita harus mengerti dulu bagaimana standar tingkat pencapaian perkembangan sosial emosional anak agar kita bisa memantau bagaimana perkembangan sosial emosional anak. Jadi sebagai orang tua dan pendidik ini sangat penting untuk mengetahui dan memahami standar tingkat pencapaian perkembangan emosional pada anak usia dini. Tujuannya ini supaya kita bisa melihat apakah metode yang kita terapkan ini bisa membuahkan hasil atau tidak ketika diterapkan kepada anak. Di bawah ini ada tabel, dan tabel ini merupakan tabel standar tingkat perkembangan sosial emosional pada anak usia dini berdasarkan umurnya. Jadi kita bisa lihat di sini umur 1 hingga 3 tahun ini anak tingkat pencapaiannya itu bisa dilihat jika anak ini mulai dapat berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya seperti keluarga seperti keluarga orang tua atau saudara-saudara yang tinggal satu rumah dengan mereka. Lalu selanjutnya adalah anak ini dapat menunjukkan keinginannya. Mungkin mereka belum lanjut berbicara, tapi mereka bisa menunjukkan keinginannya seperti mereka menunjuk apa yang mereka mau, seperti itu. Lalu mereka mulai mengenal diri dan lingkungan terdekat. Selanjutnya anak mulai menunjukkan kemandiriannya. Mungkin mereka belum bisa mandiri, tapi mereka ingin menunjukkan kalau mereka ini bisa melakukan sesuatu secara sendiri. Nah, selanjutnya mereka mampu mengekspresikan emosinya. Jadi mereka ketika mereka marah, mereka bisa mengekspresikannya. Terus ketika mereka sedih, ya mereka menangis seperti itu. Nah, selanjutnya ketika umur 3 hingga 4 tahun, mereka mulai berinteraksi dengan sebayanya atau orang yang dia kenal. Nah, di usia ini kan mereka mulai sekolah, jadi mereka mulai punya hubungan, mereka mulai menjalin interaksi dengan orang selain dengan keluarganya, seperti itu. Lalu mereka menjaga keamanan diri mereka sendiri, maksudnya mereka mampu memprotek diri mereka sendiri. Apa yang menurut mereka nggak nyaman, mereka akan memberontak seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mulai menunjukkan rasa percaya diri. Mereka mulai menunjukkan rasa percaya diri. Selanjutnya menunjukkan kemandiriannya. Lalu menunjukkan emosi yang wajar dan menunjukkan sikap disiplin, mulai mengenal rasa tanggung jawab. Lalu ketika usia 4 hingga 5 tahun, mereka sudah dapat berinteraksi dengan teman sebaya dan orang asing yang belum mereka kenal. Lalu selanjutnya adalah mereka dapat menjaga keamanan diri sendiri, menunjukkan rasa percaya diri, dapat mengendalikan emosinya dan mulai berkembang sikap disiplinnya. Jadi hampir sama seperti umur 3 hingga 4 tahun, tapi di usia ini mereka bisa lebih berkembang lagi. Lalu di usia 5-6 tahun di sini mereka bisa dilihat kalau mereka tuh sosial emosionalnya tuh sudah bisa berkembang dengan baik. Yang pertama bisa dilihat dan mereka bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Selanjutnya mereka rasa percaya dirinya semakin meningkat. Terus mereka ingin menunjukkan kemandiriannya. Selanjutnya mereka bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Nah,
Dan yang terakhir, mereka bisa terbiasa dengan sikap disiplin karena di usia sebelumnya mereka sudah diajarkan untuk disiplin. Nah, tabel ini tidak semua anak bisa mengalaminya. Maksudnya bukan patokan pasti, tapi bisa dilihat patokan pastinya itu ketika mereka semakin seiring dengan perjalanan umur itu semakin berkembang, adanya perubahan yang lebih baik seperti itu. Nah, selanjutnya ada metode. Setelah kita tahu standarnya seperti apa, selanjutnya ada metode yang pengembangan sosial emosional anak. Ada metode yang bisa mungkin diterapkan. Jadi perlu adanya metode untuk membuat sesuatu itu dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Jadi demikian juga dalam pengembangan sosial emosional anak. Jadi ini perlu sekali adanya metode agar pengembangan yang dilakukan ini bisa berjalan dengan baik dan teratur dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ada 3 metode yang dapat digunakan oleh orang tua dan pendidik PAUD dalam mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Nah, ketiga metode tersebut, yang pertama adalah metode pengembangan sosial emosional melalui pemberian keterampilan. Pemberian keterampilan yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah kita sebagai orang dewasa ini menyalurkan atau mentransformasikan berbagai kecakapan atau keterampilan kepada anak usia dini itu supaya mereka mampu untuk menyelesaikan tugas perkembangan sosial emosionalnya. Jadi setidaknya ada berbagai keterampilan yang bisa diberikan kepada anak usia dini dan dapat dilakukan dalam 2 program ini. Yang pertama adalah toilet training. Toilet training ini merupakan program pelatihan untuk anak usia dini dalam melakukan buang air kecil dan buang air besar. Jadi program ini bisa dilaksanakan oleh orang tua, khususnya pendidik PAUD, secara terprogram. Lalu selanjutnya adalah self-training. Self-training ini merupakan kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk memberi berbagai keterampilan bantu diri kepada anak. Jadi materi self-training ini pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari, dimulai dari dia bangun tidur hingga mereka tidur lagi. Jadi metode yang digunakan ini dalam pelaksanaan self-training ini bisa secara demonstrasi atau ceramah atau bermain peran, bisa dipilih yang paling mudah dimengerti oleh anak. Tapi pada praktiknya, jadi waktu pelaksanaannya itu bisa terserah orang tua dan pendidik PAUD yang menurut mereka bisa optimal gitu untuk diterapkan kepada anak usia dini. Nah, selanjutnya adalah metode pengembangan sosial emosional anak usia dini melalui kegiatan pembiasaan. Jadi kata pembiasaan ini merupakan artinya itu sebuah usaha kan, usaha yang dilakukan untuk membiasakan sesuatu dan itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kegiatan pembiasaan ini dilakukan untuk mengembangkan aspek sosial emosional ini. Ada pertama pembiasaan rutin. Pembiasaan rutin ini merupakan kegiatan yang terprogram yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, dilakukan setiap saat. Contohnya misalnya pemberlakuan 3S, senyum, salam, sapa. Lalu ada doa sebelum dan setelah pembelajaran, terus ada makan bersama, terus mengembalikan mainan yang sudah digunakan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah pembiasaan spontan. Pembiasaan ini dilakukan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukannya. Jadi pembiasaan spontan ini dilakukan oleh orang tua maupun pendidik sebagai penguat terhadap perilaku anak. Jadi bisa dalam bentuk hadiah atau reward, itu bisa diberikan kepada anak. Tidak selalu bentuk materi, tapi bentuk non-materi seperti pujian, acungan jempol, ini bisa, atau pelukan, ini juga bisa menjadi penguat anak untuk berperilaku baik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pembiasaan keteladanan. Jadi pembiasaan kegiatan ini merupakan bisa dengan cara kita memberi contoh positif, dan orang tua maupun pendidik ini diharap melakukan ini dengan harapan anak ini bisa meniru. Karena anak ini lebih mudah sekali untuk melihat, lebih cepat menangkap apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Nah, yang terakhir adalah
pengondisian. Jadi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan keadaan yang mendukung terlaksananya pembiasaan. Jadi sebelum melakukan pembiasaan ini harus dikondisikan dulu. Misalnya pemberlakuan tata krama, terus melabeli barang pribadi. Jadi tidak boleh memakai barang yang bukan punya sendiri atau tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya, seperti itu. Terus ada kotak temuan. Kotak temuan ini biasanya mungkin diterapkan di rumah. Jika misalnya menemukan uang yang bukan punyanya bisa ditaruh di kotak temuan, atau menemukan barang yang bukan punyanya bisa ditaruh di kotak temuan, seperti itu. Nah, selanjutnya metode ketiga adalah metode pengembangan melalui kegiatan bermain sosial. Jadi melalui kegiatan bermain ini, orang tua dan pendidik memiliki banyak sekali peluang untuk mengajarkan berbagai hal yang ingin ditingkatkan pada berbagai aspek perkembangan anak, tidak terkecuali dengan sosial dan emosional. Jadi pada kegiatan bermain sosial, mau tidak mau kondisi permainan itu menuntut anak untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak lainnya. Dan dengan bermain sosial ini, anak akan menjadi anggota atau bagian dari suatu kelompok. Nah, di sana anak akan belajar untuk mengenal dan menghargai orang lain. Dan tentunya ini sangat membantu dalam perkembangan sosial dan emosionalnya. Nah, selanjutnya setelah metode, kita akan mengenal bersama-sama pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran, dalam pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan sosial dan emosional anak usia dini. Ada berbagai pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan developmentally appropriate practice atau DEP. Jadi pendekatan ini dicetuskan oleh NAYC atau National Association of the Young Children Amerika Serikat. Pendekatan ini menekankan bahwa pengembangan program pembelajaran anak TK atau anak usia dini harus berbasis pada perkembangan dan kebutuhan anak, serta harus disesuaikan dengan karakteristik dan kepentingan anak. Nah, selanjutnya adalah pendekatan menyeluruh atau holistik. Pendekatan menyeluruh ini bisa menjadi landasan yang utama dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan setiap anak. Pendekatan holistik ini mencakup semua aspek perkembangan. Nah, pendekatan ini memperhatikan berbagai aspek-aspek seperti berikut, seperti belajar itu sesuai dengan kematangan anak, terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikologis anak, lingkungan fisik, psikologis, dan budaya. Lalu adalah pengalaman langsung, lalu menciptakan suasana yang menyenangkan dan bersahabat, dan terakhir adalah menekankan pada upaya untuk belajar. Nah, pendekatan yang ketiga adalah pembelajaran terpadu berbasis tema. Nah, pendekatan belajar ini berlandaskan ide-ide pokok atau ide-ide sentral yang menyangkut pada anak dan lingkungannya. Nah, jadi ada pembelajaran ini memiliki karakteristik khas, yaitu lebih banyak dilakukan melalui pengalaman langsung atau hands-on experience. Nah, jadi apabila prinsip-prinsip yang ada dalam pendekatan pembelajaran ini terpenuhi, berbasis tema ini terpenuhi, maka pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan seperti tingginya aktivitas anak, mengembangkan cara belajar anak yang kooperatif dengan teman sebayanya, dan meningkatkan minat kebersamaan, dan terakhir adalah anak menemukan teman sekelas yang cocok dengan dirinya. Nah, dan lalu ada pendekatan yang ketiga, yaitu program kegiatan rutin. Jadi program ini biasa dikenal dengan juga kegiatan pembiasaan, karena memang tujuan dari program ini adalah membiasakan perilaku yang dianggap mendasar dan penting untuk dilakukan oleh anak. Pendekatan ini mengikuti pola tertentu. Artinya, kegiatan ini dijadwalkan secara terus-menerus sehingga perilaku yang diharapkan ini bisa melekat pada anak dan menjadi bagian dari perilaku positif yang dimiliki oleh anak. Nah, selanjutnya yang kelima adalah pengembangan kegiatan terprogram. Jadi kegiatan terprogram ini artinya kegiatan yang sudah direncanakan, yaitu kegiatan yang sudah menjadi agenda dan dirancangkan dalam silabus guru, baik dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Tujuannya agar segala kemampuan yang dirancangkan dalam kurikulum ini bisa tercapai dan terwujud. Lalu yang keenam adalah pengembangan program kegiatan spontan.
Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan apresiasi kepada anak terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam bidang sosial dan emosionalnya, supaya pembelajarannya disajikan ini terasa lebih nyata dan diminati oleh anak. Tapi secara formal, rincian perilakunya ini sama dengan yang dikembangkan dalam kegiatan rutin atau rutin maupun terprogram maupun kegiatan lainnya juga. Tapi hanya saja dilakukan secara spontan. Lalu ada pengembangan program kegiatan keteladanan. Jadi pembelajaran ini melalui contoh-contoh yang baik dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat umum. Tujuannya itu agar mengarahkan anak untuk melakukan berbagai perilaku yang positif. Selanjutnya, setelah mengetahui metode dan pendekatan-pendekatannya, kita harus tahu juga sasaran pengembangan sosial emosional anak usia dini. Di sasaran pengembangan sosial emosional anak usia dini ini lebih difokuskan kepada keterampilan-keterampilan sosial emosional yang diharapkan bisa dimiliki anak. Ini menurut Lawrence tahun 1997 dan Herlock tahun 1991. Jadi keterampilan yang dimaksud apa? Yang pertama adalah keterampilan komunikasi. Jadi komunikasi ini adalah sarana untuk bertukar pikiran dan perasaan. Jadi dengan memiliki keterampilan ini, anak ini seperti mendapatkan bekal untuk bisa terjun langsung dan berbaur dengan lingkungannya. Yang kedua adalah keterampilan menumbuhkan sense of humor. Jadi pengembangan sense of humor ini sangat diperlukan bagi anak usia dini karena biasanya anak yang memiliki sense of humor ini akan lebih mudah bergaul dan lebih disukai oleh teman-temannya. Dan rasa humor ini secara tidak langsung itu akan membantu mereka untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan bisa menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Dan juga bisa menghindarkan mereka dari stres. Yang ketiga adalah menjalin persahabatan. Biasanya sejak umur 2 tahun ini anak sudah mampu untuk mencari kegiatan yang bisa memuaskan perasaannya. Jadi mereka tuh sosial emosionalnya sedikit demi sedikit sudah mulai berkembang di usia 2 tahun. Nah, salah satunya adalah mencari teman yang bisa diajak berbicara. Nah, ketika sudah ada satu teman yang cocok, mereka akan lebih berkomunikasi itu lebih lagi, meningkatkan intensitas komunikasinya sehingga mereka bisa menjalin persahabatan. Jadi persahabatan seseorang ini persahabatan anak ini sangat dipengaruhi oleh adanya kesamaan dalam mereka bertindak atau cara pandang mereka terhadap sesuatu. Jadi adanya kesamaan dan mereka merasa cocok dan klop, akhirnya mereka bisa bersahabat. Nah, yang keempat adalah berperan dalam satu kelompok. Jadi proses adaptasi yang dilakukan anak ini, setiap anak ini berbeda-beda. Nah, anak ini lebih cenderung untuk sulit beradaptasi karena mereka ketika mereka berada di lingkungan baru, mereka akan merasa lebih was-was, mereka akan merasa harus lebih terjaga, dalam kata lain seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ini guru diharapkan bisa lebih peka terhadap kegiatan yang akan diberikan kepada anak. Nah, kegiatan yang diberikan oleh anak ini juga harus memiliki daya tarik bagi anak, yang menurut kegiatan yang diberikan ini harus menarik menurut anak. Jadi supaya anak merasa tertarik dengan permainan tersebut dan senang bergabung dalam kelompok. Jadi bisa menempatkan dirinya dalam suatu kelompok seperti itu. Yang terakhir adalah memiliki tata krama. Jadi anak-anak ini akan melihat dan cenderung untuk meniru kebiasaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi alangkah baiknya sebagai orang dewasa kita bisa bertindak dan berperilaku yang baik di depan anak supaya mereka ini bisa melihat contoh yang baik dan contoh yang positif, supaya mereka bisa juga belajar tata krama mulai dari lingkungan terdekat mereka, seperti dimulai dari lingkungan keluarga lalu diikuti dengan lingkungan sekolah.
Akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu strategi mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Ada dua. Egosentris, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri, lawan katanya adalah sosiosentris yang kooperatif atau bekerja sama. Yang kedua, labil. Labil itu tidak terkontrol atau meledak-ledak, lawan katanya stabil, terkontrol dan terkendali. Arah pematangan dan belajar keduanya sama. Dari sisi emosi, arah pematang belajar ingin mengantarkan anak ke arah yang lebih stabil, sedangkan dari sisi sosial ingin lebih mengarahkan pada kematangan dalam bersosialisasi agar setiap anak dapat mengembangkan sosial emosionalnya secara matang. Caranya harus diberikan stimulus. Stimulusnya ini harus terencana sehingga sisi yang terbaik atau sisi positif. Optimalisasi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Strategi pembelajaran yang dapat mengoptimalkan pengembangan sosial emosional pada anak usia dini yaitu melalui pembelajaran berbasis otak atau yang disebut dengan brain based learning. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis otak. Prinsip yang pertama, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang membuat anak itu asik dalam pengalaman belajarnya. Jadi disetting lingkungan belajarnya bagaimana supaya anak-anak tersebut merasa bergembira. Karena dengan lingkungan belajar yang gembira, yang menyenangkan bagi anak itu akan merasa enjoy, anak itu akan merasa fun dengan belajarnya. Pastinya yang akan dipelajari itu akan diingat oleh anak dan akan susah lupanya karena ada kesan tersendiri seperti itu. Dan juga jangan lupa melibatkan seluruh aspek fisiologi anak. Yang kedua, menyediakan kesempatan belajar yang beragam dalam ruangan kelas. Jadi di sini kesempatan belajarnya harus beragam, tidak membosankan. Misalkan satu hari hanya menulis huruf seperti itu sangat-sangat membosankan bagi anak. Jadi bisa juga setiap hari itu ada sosial emosional, ada fisik motorik, ada kognitif, kita belajar tentang bahasa, belajar tentang nilai moral agama, motorik halus dan motorik kasar seperti itu. Jadi beragam. Jadi tidak satu hari hanya bahasa sampai di akhir seperti itu sangat membosankan bagi anak. Yang ketiga, membuat lingkungan pembelajaran yang aktif. Jadi di sini cara guru yaitu bukan ceramah atau guru hanya memberikan materi-materi saja, anak mendengar, anak mencatat seperti itu sudah tidak ideal lagi di masa kini. Sekarang adalah anak yang aktif. Bagaimana cara guru supaya pembelajarannya yaitu saintifik sehingga anak-anak dapat dirangsang untuk aktif menjawab, aktif bertanya, sehingga dengan pengalaman yang seperti itu anak akan semakin mengingat pembelajarannya. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang bebas tekanan dan ancaman, namun tetap menantang bagi anak untuk mencari tahu lebih banyak. Jadi di sini pembelajarannya ini bebas ya. Jadi di sini anak-anak tidak usah malu-malu, tidak usah takut-takut. Takut nanti kalau tanya takut dimarahin seperti itu, kita jangan. Jadi kita harus bebas tekanan. Jadi anak-anak bebas boleh bertanya, anak-anak boleh belajar lebih lagi, boleh belajar dengan memegang alat pembelajarannya. Jadi anak-anak diharapkan bisa mencari tahu lebih banyak dari pengalaman belajar tersebut. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu menciptakan kurikulum yang dapat menumbuhkan minat anak dan kontekstual sehingga anak dapat menangkap makna dan arti dari apa yang dipelajari. Jadi di sini kurikulum yang diberikan oleh sekolah hendaknya yang menumbuhkan minat anak. Jadi kurikulumnya di sini menumbuhkan minat anak tapi tetap terkonsep sehingga anak itu bisa memahami makna. Jadi di sini kurikulumnya yaitu minat anak. Seandainya kita belajar tentang pekerjaan, minat anak apa sih? Pekerjaan itu apakah sebagai guru, apakah sebagai dokter, apakah sebagai karyawan perusahaan, seperti itu. Jadi ditumbuhkan minat anak agar dia dapat
mengetahui apa yang dia sukai, seperti itu. Yang terakhir prinsipnya yaitu memberikan mata pelajaran dengan melibatkan pengalaman konkret, terutama dalam pemecahan masalah, karena proses pembelajaran paling efektif bukan ceramah tetapi diberikan pengalaman nyata. Ya, yang seperti sudah diungkapkan yang tadi di awal, kalau pengalaman itu yang paling terkesan diingat oleh anak. Bukan hanya guru ceramah saja, guru memberikan teori-teori yang sangat panjang lebar, tetapi anak-anak hanya mendengar. Bahkan anak-anak bisa mengantuk untuk mendengarkan ceramah dari guru tersebut. Jadi metode klasikal seperti itu sudah tidak ideal lagi di masa kini. Di masa kini yaitu anak harus diberikan pengalaman nyata. Jadi misalkan tentang finger painting. Jadi guru bukan hanya memberikan teori-teori finger painting, tapi anak melakukannya sendiri, mewarnai sendiri dengan jari-jarinya, diberikan pewarna lalu membentuk sebuah gambar. Itu anak harus melakukannya sendiri. Itu yang paling ideal. Pentingnya pengembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, mengapa sih penting pengembangan sosial emosional anak usia dini? Karena semakin banyaknya permasalahan yang terjadi di sekitar anak. Contohnya permasalahan itu yaitu semakin canggihnya teknologi yang ada di zaman sekarang. Seperti contohnya televisi dan gadget, bisa HP, laptop, yang membawa dampak yang luar biasa bagi anak, terutama anak yang menonton tontonan yang tidak seusianya, sehingga perkembangan emosi anak akan dipengaruhi oleh teknologi tersebut. Yang kedua, pengembangan sosial emosional pada anak usia dini mampu menjadi dasar pengenalan berbagai jenis emosi dan cara menanggapinya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, kondisi fisik anak. Yang kedua, kondisi psikologis anak. Yang ketiga, kondisi lingkungan anak. Kondisi fisik. Kondisi-kondisi yang mengganggu fisik pada anak tingkat usia dini yaitu kesehatan anak yang buruk. Kenapa bisa buruk kesehatannya? Pastinya dipengaruhi oleh gizinya yang buruk, gangguan pencernaan atau penyakit, dan kondisi saat anak tersebut tidak dapat beraktivitas secara penuh, maka akan jadi tertekan. Anak itu mudah marah terhadap orang lain. Lalu yang kedua, kondisi yang merangsang seperti penyakit kulit. Jadi merangsang anak untuk menggaruk kulitnya karena gatalnya yang dirasa, apalagi jika ada bagian-bagian yang tidak terduga. Jadi anak tersebut jadi minder karena merah-merah seperti itu badi kulitnya karena kondisi fisiknya yang nggak baik. Kondisi psikologi yang dapat mempengaruhi emosi. Yang pertama, tingkat intelektual di bawah rata-rata. Di sini dilihat anak yang memiliki pengendalian emosi yang kurang dibandingkan dengan anak yang pandai pada tingkat umur yang sama. Jadi di sini tingkat intelektual itu mempengaruhi emosi ya. Jadi anak yang di bawah rata-rata pasti kurang dibanding anak yang pandai. Yang kedua, kegagalan mencapai tingkat aspirasi. Kegagalan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat menimbulkan rasa cemas sedikit atau banyak. Jadi kegagalan di sini membuat anak merasa takut. Jadi takut untuk mencoba lagi. Itu yang kondisi psikologis yang sangat-sangat mempengaruhi emosi. Kondisi lingkungan, ketegangan yang disebabkan oleh pertengkaran atau perselisihan yang terus-menerus akan menimbulkan emosi dan merusak hubungan sosial teman tersebut dengan teman lainnya. Jadi di sini ketegangannya yaitu yang pertama yaitu pertengkaran antar anak. Itu akan mempengaruhi sekali emosi anak. Dan juga yang kedua, ketegangannya yang berlebihan seperti guru yang terlalu disiplin, guru yang terlalu otoriter. Kedisiplinan guru tersebut dipaksakan, jadi menjadi dampak buruk bagi anak tersebut dan menimbulkan keinginan anak tersebut untuk memberontak atau keluar dari tatanan norma. Jadi diharapkan untuk kedisiplinan guru pada anak
di kelas, terutama anak usia dini. Diharapkan kedisiplinannya ini adalah yang disepakati bersama. Jadi tidak ada anak yang merasa kedisiplinan tersebut merasa terpaksa atau tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi semua harus dilakukan secara kesepakatan. Jadi guru memberikan kedisiplinan yang sudah disepakati oleh teman-teman semua sekelas. Prinsip pengembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, anak berkembang secara holistik. Yang kedua, pengembangan terjadi dalam urutan yang teratur. Yang ketiga, pengembangan anak berlangsung pada tingkat yang beragam di dalam dan di antara anak. Yang keempat, perkembangan baru didasarkan pada perkembangan yang sebelumnya. Yang kelima, pengembangan mempunyai pengaruh yang bersifat kumulatif. Jadi, prinsip-prinsip tersebut memberikan implikasi bagi pendidik dalam menentukan tujuan, memiliki bahan ajar, menentukan strategi, memilih dan menggunakan media apa, serta mengevaluasi perkembangan dan mendukung belajar anak secara optimal. Jadi di sini kalau kita pendidik mempelajari prinsip-prinsipnya, kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan, strategi pembelajaran apa yang harus kita pakai, kita memilih media apa untuk pembelajaran tersebut, kita bisa mengevaluasi juga gimana perkembangan belajar anak kita. Setelah kita memakai strategi tersebut, kita memakai media tersebut, kita bisa mengevaluasi akhir perkembangannya seperti apa. Evaluasi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Evaluasi pengembangan sosial emosional dianggap penting karena apa? Karena yang pertama, dengan evaluasi kita bisa mengetahui optimalkah perkembangan sosial emosional secara individual. Yang kedua, untuk menemukan berbagai hambatan dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang ketiga, anak bisa diidentifikasi penyebab berbagai hambatan apa. Jadi bisa diidentifikasi penyebab hambatannya apa-apa saja. Yang keempat, mendapatkan bahan masukan dalam melaksanakan program pengembangan sosial emosional anak usia dini yang tepat, efektif, dan efisien. Jadi di sini evaluasi pengembangan sosial emosional anak di sini merupakan proses pelaksanaan evaluasi pengembangan sosial anak usia dini dalam berbagai kegiatan yang harus dilakukan. Evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Ini berarti evaluasi dapat menunjukkan kualitas pengembangan sosial emosional anak usia dini yang bisa dinilai. Jadi di sini nilainya bukan berdasarkan angka, yaitu nilai 100, nilai 90, bukan seperti itu. Nilainya berupa narasi, apakah anak sudah berkembang secara baik atau anak sangat baik berkembangnya, atau anak itu masih berkembang, ataukah bahkan anak tersebut kurang berkembang. Itu. Jadi untuk evaluasinya berupa narasi, berkembang sangat baik, berkembang baik, masih berkembang, dan belum mampu berkembang. Evaluasi pengembangan sosial emosional anak usia dini ada teknik untuk mengevaluasi. Kita pakai dua teknik, yaitu observasi dan catatan anekdot. Sebenarnya masih banyak teknik-teknik evaluasi lainnya, tapi yang akan kita bahas di sini dua dulu, yaitu observasi dan catatan anekdot. Observasi biasanya digunakan oleh pendidik PAUD untuk mengevaluasi perkembangan sosial emosional anak usia dini dengan cara mengamati perilaku anak usia dini. Catatan anekdot, catatan yang dibuat oleh pendidik mengenai berbagai perilaku luar biasa atau perilaku khusus yang ditampilkan oleh siswa pada situasi-situasi tertentu. Jadi, untuk penjelasan lebih lanjut tentang observasi di sini, teknik yang digunakan pendidik, kalau pendidik memilih teknik observasi untuk mengevaluasi anak didiknya, berarti pendidik harus mengamati perilaku anak tersebut. Jadi observasi, bahasa Inggrisnya observe, yaitu mengamati. Jadi mengamati kegiatan anak tersebut. Lalu bisa juga diamati perilaku anak tersebut.
kegiatan yang dilakukan anak tersebut itu yang harus diobservasi oleh pendidik. Kalau catatan anekdot yaitu catatan berupa narasi. Jadi dicatat apabila anak tersebut hari ini berperilaku apa, berperilaku baik perilaku secara luar biasa, baik perilakunya menangis, tertawa, happy. Jadi catatan anekdot itu dibuat oleh pendidik untuk mendeskripsikan sesuatu secara faktual. Faktual di sini adalah fakta yang diamati, yang dilihat oleh pendidik, didengar oleh pendidik pada saat mencatat catatan anekdot, lalu dengan cara objektif tanpa dibuat-buat, sesuai dengan kenyataan. Jadi bisa mengungkapkan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi, seperti apa dan dilakukan oleh anak usia dini. Jadi catatan anekdot di sini bisa dilakukan per anak. Jadi anak si A hari ini sangat bergembira bermain bersama temannya, bermain angka. Anak tersebut dapat memilih kartu angkanya dengan benar. Anak tersebut juga dapat mengatakan nama kartunya tersebut, seperti itu. Itu terperinci data faktual yang dilakukan oleh pendidik apabila menggunakan teknik evaluasi catatan anekdot pada penilaiannya.